Saat minum air, pria itu tiba-tiba menyadari meskipun sudah minum banyak, ia tetap haus. Namun ketika melihat danau di depannya, tanpa sadar ia mengelucurkan bibirnya dan sebelum ada yang sempat beraksi, ia bergegas menuju danau seperti orang gila, mencelupkan kepalanya ke dalam air dan meneguknya. Baru setelah ia sadar dan berteriak minta tolong, semua orang menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas ke danau untuk menyelamatkannya. Namun yang mengejutkan semua orang, pria itu telah berubah menjadi mayat kering. Pemuda itu yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut dan bergegas pulang. Ketika tiba di rumah, ia mendapati istri dan anak-anaknya juga sedang minum air dengan panik. Mengingat apa yang baru saja terjadi, ia segera menyuruh keluarganya untuk meletakkan gelas air mereka dan bergegas ke rumah sakit tanpa menyadari bahwa sudah terlambat. Besokan paginya, danau itu dipenuhi mayat-mayat yang tergeletak sembarangan di permukaan. Polisi menduga air danau itu telah diracuni. Setelah para ahli memeriksa air tersebut, mereka tidak menemukan racun, hanya beberapa telur cacing air. Belum polisi dapat mengetahui apa yang terjadi, panggilan lain masuk melaporkan seorang anggota keluarga meninggal di bak mandi mereka. Setelah menerima laporan tersebut, polisi bergegas ke tempat kejadian hanya untuk disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Cacing-cacing panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh almarhum. Para ahli menjelaskan bahwa cacing-cacing ini adalah cacing rambut kuda yang bermutasi. Awalnya parasit serangga, mereka sekarang telah memparasit manusia. Cacing-cacing yang bermutasi menyerap nutrisi dari tubuh inang hingga dewasa. Kemudian mereka merangsang otak inang untuk menciptakan ilusi haus, menyebabkan cacing-cacing tersebut muncul, telur, berproduksi, dan akhirnya meledak, menyebabkan kematian. Laporan berita menyebabkan kepanikan yang meluas dan rumah sakit dengan cepat dipenuhi pasien yang mencari pemeriksaan medis. Namun cacing rambut kuda ini tidak dapat diangkat melalui pembedahan, mereka tetap menempel pada usus inang. Para ahli menyarankan agar orang mencoba obat cacing. Namun sebelum mereka dapat menyelesaikan uji klinis, kasus baru muncul. Seorang gadis yang telah minum obat cacing mengalami kejang-kejang, muntah cairan kuning dan meninggal tak lama kemudian. Pihak rumah sakit kebingungan dan harus mengisolasi pasien. Tanpa mereka sadari, serangan cacing rambut kuda bersifat berkelompok. Begitu satu orang terserang, orang-orang di sekitarnya akan ikut terserang. Demi keselamatan keluarganya, pemuda itu memutuskan untuk melarikan diri dari kota. Tanpa diduga, anggota keluarganya menjadi sangat haus, seolah-olah kerasukan, sangat ingin minum air. Jelas mereka juga terinfeksi cacing rambut kuda. Pria itu tiba-tiba menyadari keluarganya tampak seperti sudah gila. Istrinya menundukkan kepala ke wastafel, putranya terus-menerus meneguk air dan putrinya memukul-mukul jendela kaca. Teriakan mereka. Kemudian mereka mulai berlari keluar dengan putus asa. Demi keselamatan keluarganya, ia segera menarik istri dan putranya kembali. Tetapi kemudian putrinya mengancamnya akan melompat dari gedung. Tanpa mereka sadari, penduduk di luar sudah panik, bergegas ke sungai seperti zombie dan minum dengan putus asa. Mereka sangat haus sehingga siapapun yang memiliki sedikit air akan langsung terjun tanpa ragu. Keesokan harinya, jalan-jalan di Korea Selatan dipenuhi mayat dan seorang gadis kecil yang tidak dapat menemukan ibunya duduk di ternak sambil menangis. Akibatnya, pihak berwenang menyatakan keadaan darurat, menempatkan mereka yang menunjukkan gejala kehausan di bawah karantina terpusat. Melihat keluarganya menderita kehausan yang tak tertahankan, pria itu dipenuhi penyesalan karena biasanya ia hanya fokus pada pekerjaan dan jarang punya waktu untuk keluarganya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, ia akan